Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 mata kuliah Pendidikan Kewargaan Negara akan menyampaikan tentang kepemimpinan. Adapun anggota sekaligus pemateri pada kelompok 13 yaitu yang pertama Ismian Hafdaini, yang kedua Isna Destia Nurafifa. Topik bahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Kedua, sejarah kepemimpinan dunia dan Indonesia. Ketiga, macam-macam kepemimpinan. Empat, karakteristik sifat dan jiwa kepemimpinan. Lima, kepemimpinan ideal dalam konteks Indonesia. Dan terakhir, dinamika kepemimpinan di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pemateri pertama. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pertama, pengertian pemimpin. Dilihat dari sisi bahasa Indonesia, pemimpin sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, pemantau, dan lain-lain. Sedangkan istilah pemimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya memengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Istilah pemimpin pada mulanya berasal dari kata dasar yang sama, pimpin. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan memengaruhi pendirian atau pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasannya. Sedangkan menurut Hersey dan Blanchard, pemimpin adalah seseorang yang dapat memengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu proses dengan berbagai cara mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Adapun kepemimpinan adalah proses orang-orang diarahkan, dipimpin, dan dipengaruhi dalam pemilihan dan pencapaian tujuan. Berikut ini berbagai definisi kepemimpinan yang dijadikan acuan dalam ranah perkembangannya. Yang pertama, kepemimpinan merupakan kekuatan moral yang berdaya cipta dan mengarahkan. Yang kedua, kepemimpinan merupakan seni menggerakkan orang lain agar mau berjuang demi mencapai peluang bersama. Yang ketiga, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi sekelompok orang yang terorganisasi demi pencapaian sasaran mereka. Yang keempat, kepemimpinan berarti mengidentifikasikan area ketidakpastian dan kebingungan yang produktif dan membawa organisasi ke area tersebut untuk meraih keuntungan kompetitif atau manfaat lain. Berikut ini ada 3 macam peran pemimpin yang disebutnya dengan 3A, yakni aligting, aligning, dan allowing. Yang pertama, aligting. Aligting adalah menyalakan semangat pekerja dengan tujuan individunya. Yang kedua ada aligning. Aligning adalah menggabungkan tujuan individu dengan tujuan organisasi sehingga setiap orang menuju ke arah yang sama. Yang ketiga ada allowing. Allowing adalah memberikan keleluasaan kepada pekerja untuk menantang dan mengubah cara mereka bekerja. Materi selanjutnya yaitu sejarah kepemimpinan dunia dan Indonesia. Yang pertama, sejarah kepemimpinan dunia. Pada era Perang Dingin atau Cold War tahun 1947 sampai 1991, kepemimpinan dunia lebih banyak dipengaruhi oleh tipologi hard power dan top down. Lebih menonjol pendekatannya pada kekuasaan pemimpin leadership authority dengan tirai besi ketimbang tipologi soft power kekuasaan demokratis. Lebih kepada bottom up atau dialogis. Kekuasaan hard power memang berlaku pada masa Perang Dingin antara Rusia dan sekutunya, Blok Timur yaitu Cina. Czechoslovakia, Hungaria, Jerman Timur, Vietnam, dan lain-lain.
Kepemimpinan dunia tersebut seringkali menimbulkan konflik dan perang antara satu dengan yang lainnya. Dan kepemimpinan dunia juga lebih condong pada orientasi tipologi soft power ketimbang tipologi hard power. Oleh karenanya, adalah perubahan zaman menuju proses globalisasi dan liberalisme yang dimainkan oleh Barat. Yang selanjutnya yaitu sejarah kepemimpinan di Indonesia. Sejarah kepemimpinan di Indonesia ini terbagi menjadi 3 fase, fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Fase pertama terjadi pada masa penjajahan Belanda sampai tahun 1953, yang dikenal juga sebagai fase klerek atau mandor, di mana pada masa ini penguasa kolonial Belanda hanya menempatkan pimpinan-pimpinan pada posisi mandor, kofrat, sersan atau klerek dan lainnya. Kemudian fase kedua. Fase kedua terjadi pada tahun 1953 sampai 1980. Pada masa ini Lembaga Administrasi Negara LAN berperan sebagai pemimpin di bidang pemerintahan. Daerah ini juga bidang administrasi sangat populer dan berkembang sehingga muncul ilmu-ilmu terkait manajemen yang menjadikan pimpinan-pimpinan Indonesia. Selanjutnya fase ketiga. Fase ketiga adalah pada fase ini terjadi pada tahun 1980 sampai saat ini atau sering disebut sebagai fase kepemimpinan global. Hal ini ditandai dengan adanya pengembangan terhadap studi kepemimpinan yang disebarkan pada bidang umum maupun bidang khusus. Selanjutnya, saya juga akan menyebutkan pimpinan-pimpinan Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama ada Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1945 sampai 1966. Yang kedua ada Bapak Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998. Yang ketiga ada Pak B.J. Habibie tahun 1998 sampai 1999. Yang keempat ada Pak Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 sampai 2001. Yang kelima ada Ibu Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 sampai 2004. Yang keenam ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY pada tahun 2004 sampai 2014. Materi selanjutnya yaitu macam-macam kepemimpinan. Jenis gaya kepemimpinan. Ada 5 jenis gaya kepemimpinan yang paling umum yaitu demokratis, autokratis, transformasional, transaksional, dan laissez-faire. Berikut penjelasan masing-masing gaya tersebut. Yang pertama, gaya demokratis. Dengan mengadopsi gaya demokratis, seorang pemimpin menjadikan anggota timnya sebagai bagian untuk mengambil keputusan. Setiap anggota tim memiliki suara yang sama bobotnya. Selain itu, pemimpin dengan gaya ini melibatkan semua anggota tim untuk mencapai goals bersama. Yang kedua, gaya autokratis. Sementara itu, pemimpin dengan gaya autokratis berbalikan dengan demokratis. Mereka memutuskan segala sesuatunya sendiri tanpa meminta pertimbangan dari anggota organisasi. Yang ketiga ada gaya transformasional. Pemimpin yang mengadopsi gaya transformasional ingin melakukan perubahan. Gebrakan yang dilakukan bisa berupa peningkatan kebudayaan, membalikan keadaan, juga mendapat keuntungan yang lebih. Yang keempat, ada gaya transaksional. Pemimpin dengan gaya transaksional tidak akan mengubah keadaan yang sudah stabil. Mereka lebih berfokus agar tim melakukan tugas sesuai dengan semestinya. Fokus lebih didekatkan untuk rencana-rencana jangka pendek. Maka dari itu kekurangannya anggota tim akan kurang bisa mengekspresikan kreativitas mereka. Yang kelima ada gaya laissez-faire. Gaya kepemimpinan yang terakhir ini adalah laissez-faire. Pemimpin akan meminta timnya untuk membantu memimpin organisasi. Dalam perusahaan dengan gaya kepemimpinan laissez-faire,
Struktur manajemen cenderung datar, yang berarti tidak memiliki hierarki. Dengan kepemimpinan laissez-faire, anggota tim mungkin bertanya-tanya siapa pembuat keputusan akhir atau dapat mengeluh tentang kurangnya kepemimpinan yang dapat diterjemahkan menjadi kurangnya arahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik, sifat, dan jiwa kepemimpinan. Nah, yang pertama ada karakteristik kepemimpinan. Nah, di dalam kepemimpinan ini, di dalam kepemimpinan yang ideal, sedikitnya mempunyai 8 karakter, yaitu yang pertama ada cerdas. Nah, kecerdasan yang didapat itu harus dari hasil belajar sendiri. Nah, sehingga kaya akan pengetahuan. Jika seseorang ingin memiliki kecerdasan, maka seseorang itu harus semangat dalam belajar, rajin dan juga tekun. Nah, dengan demikian seorang pemimpin akan bisa dengan cepat dan tepat untuk menyelesaikan segala masalah yang ada di hadapannya. Nah, yang kedua ada bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang ideal harus senantiasa bertanggung jawab, dalam artian bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun terhadap anggota kelompoknya. Nah, bertanggung jawab mungkin merupakan sebuah perbuatan yang sangat berat ya untuk seseorang, namun bisa terasa sangat ringan ketika tanggung jawab tersebut dibarengi dengan keyakinan dan juga ikhtiar. Yang ketiga ada jujur. Tentunya seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur sehingga akan mampu untuk terbuka kepada anggotanya dalam segala kebijakan yang diambil. Nah, seorang pemimpin juga harus mempunyai sifat jujur karena pasti akan membuat seluruh anggotanya percaya terhadap segala perkataan dan tindakannya, akan cepat diikuti juga dan akan cepat ditiru juga oleh anggotanya. Nah, yang keempat ada dapat dipercaya. Nah, seorang pemimpin yang ideal harus dapat dipercaya sehingga akan mampu untuk saling percaya dan tidak ada kecurigaan. Intinya, jangan sampai membuat suatu tindakan yang salah sehingga tindakan tersebut memunculkan ketidakpercayaan di semua anggotanya. Nah, yang kelima ada inisiatif. Seorang pemimpin yang ideal harus inisiatif sehingga akan mampu untuk memutuskan segala hal yang benar. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk menemukan solusi yang baik demi kemajuan organisasinya. Yang keenam ada konsisten dan tegas. Seorang pemimpin yang ideal harus konsisten. Konsisten di sini dalam artian bahwa seorang pemimpin akan mampu menjalankan setiap aturan dan kebijakan, sedangkan tegas yang dalam artian bahwa seorang pemimpin tidak membebaskan anggotanya, namun juga tidak mengekang anggotanya. Yang ketujuh ada adil. Nah, seorang pemimpin yang ideal harus juga berbuat adil sehingga mampu untuk memperlakukan anggotanya dengan perlakuan yang sama sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Nah, begitu juga seorang pemimpin tidak memihak pada salah satu anggota melainkan ke seluruh anggotanya. Nah, yang kedelapan ada lugas. Seorang pemimpin yang ideal harus lugas sehingga akan mampu untuk menjelaskan pemikirannya secara langsung dan tidak bertele-tele. Selain itu juga, seorang pemimpin harus mempunyai kebijakan, kepedulian kepada kepentingan bersama dan didukung oleh hati nurani yang bersih, tulus, dan ikhlas. Yang kedua, ada sifat kepemimpinan.
Nah, kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari suatu masyarakat sosial yang sangat berpengaruh terhadap ketahanan suatu bangsa dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam kepemimpinan nasional, baik kepemimpinan formal maupun informal di semua strata atau jenjang institusi atau organisasi memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengarahkan semua sumber daya nasional yang dilandasi dengan paradigma nasional. Pemimpin merupakan agen perubahan, orang yang perilakunya akan lebih mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka. Nah, hasil studi tentang kehidupan serta karir pemimpin besar yang berhasil telah menunjukkan adanya sifat-sifat pribadi tertentu yang merupakan kualitas pribadi pemimpin yang esensial dan harus dipunyai oleh setiap pemimpin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga ada keberanian, yang keempat ada inisiatif, yang kelima ada kemampuan memutuskan, yang keenam ada kebijaksanaan, yang ketujuh ada keadilan, kedelapan dapat dipercaya, kesembilan sikap yang baik, kesepuluh tahan menderita, kesebelas kegembiraan, 12 tidak mementingkan diri sendiri, 13 loyalitas, yang ke-14 kemampuan untuk mempertimbangkan. Nah, yang ketiga ada jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan adalah suatu hal yang perlu dibangun, dikembangkan, dan dimiliki oleh manusia. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, maupun bagi orang lain. Jiwa kepemimpinan bukanlah juga suatu gelar atau jabatan yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang berkembang dan tercipta dari seorang individu. Nah, setiap orang juga memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, di tempat kerja, di sekolahnya, di iklim sosial manapun, dan di dalam hal apapun untuk negaranya. Nah, ketika seseorang menemukan visi dan misi hidupnya, membentuk pribadi yang kuat, dan ketika setiap ucapan dan tindakannya mulai memengaruhi keadaan lingkungannya, dan keberadaannya mendorong perubahan dalam pergaulannya, itulah titik di mana seorang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin sejati. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan ideal dalam konteks Indonesia. Kepemimpinan ideal identik dengan kepemimpinan masa depan, seperti pendapat Sheila Murray Battle dalam bukunya yang berjudul Making a Difference. Terdapat 13 sifat, antara lain memiliki visi dan misi, memiliki strategi dan pemikiran yang mampu memikat orang lain, memiliki etika untuk membangun kepercayaan anak buah, mampu menciptakan perubahan untuk masa depan, peka untuk menciptakan loyalitas, dan berani mengambil resiko. Selanjutnya ada dinamika kepemimpinan di Indonesia. Dinamika dapat diartikan sebagai kemampuan atau kekuatan sekumpulan orang di masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup bermasyarakat. Jadi, dinamika kepemimpinan itu dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kepemimpinan dalam masyarakat, yaitu yang pertama ada hubungan manusia dalam kepemimpinan. Nah, dalam hubungan ini diperlukan jenis hubungan manusia yang efektif, artinya bahwa
hubungan manusia dalam kepemimpinan adalah cara di mana seorang individu memimpin dalam memperlakukan individu yang dipimpinnya sehingga aktualisasi kelompok menjadi dinamis. Yang kedua, ada hubungan manusia yang efektif. Nah, dalam hubungan ini, komunikasi dan perlakuan yang dapat menimbulkan rasa senang dan puas antara kedua belah pihak. Kondisi seperti ini akan menimbulkan rasa ingin memiliki, rasa ingin bertanggung jawab, dan rasa ingin untuk berpartisipasi. Yang ketiga, ada hubungan manusia yang tidak efektif, yaitu komunikasi dan perlakuan yang menimbulkan rasa tidak senang, tidak puas, dan saling menolak antara kedua belah pihak. Yang keempat, ada proses pengambilan keputusan. Nah, di mana keputusan dari seorang pemimpin tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui sebuah proses. Pengambilan keputusan yang akan diwujudkan menjadi kegiatan kelompok merupakan hak dan kewajiban pucuk pimpinan berupa wewenang, dan wewenang itu dapat dilimpahkan. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.